Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di tengah isu yang sangat hangat, yaitu Polri atau KPK versus Polri. Dalam 2 minggu sejak ditetapkan sebagai tersangka calon Kapolri Budi Gunawan, begitu banyak peristiwa yang terjadi seperti yang kita saksikan tadi. Bagaikan gayung bersambut. Seminggu kemudian pimpinan KPK menjadi tersangka, Bambang Wijayanto. Kita tentu membutuhkan Polri dan kita juga membutuhkan KPK. Karena kalau tidak ada Polri, maka kita akan memakan sesama kita. Itu kata Thomas Abbas. Homo homini lupus, manusia akan makan manusia lainnya. Tapi dengan kasus yang terjadi atau banyaknya perbuatan korupsi di Republik ini, KPK juga menjadi lembaga yang sangat penting. Dua-duanya harus diselamatkan. Tapi di mana ujung dari kasus yang sekarang terjadi, benar-benar kita tidak tahu. Dan belum bisa terjawab minimal sampai detik ini. Makanya diskusi ini kita adakan malam ini. Mudah-mudahan di akhir diskusi kita melihat di mana ujung masalah ini. Dan sebagai pembuka, saya akan mengundang Irjen Pol Rodi Sompi dulu sebagai wakil Mabes Polri di sini. Sayang kita juga mengundang sebetulnya seluruh pimpinan KPK yang biasanya datang, juru bicaranya Johan Budi, tapi Johan hari ini mengabarkan sakit dan tidak masuk kantor. Jadi kita nggak dapat wakil dari KPK. Dan mudah-mudahan kalau pimpinan KPK mendengarkan acara ini atau menonton acara ini, memberitahu kami kalau ada yang perlu dijawab nanti. Kita akan siapkan untuk telekonferensi ataupun wawancara jauh dengan pimpinan KPK. Silakan, Bung Roni. Ada 2 kasus. Bagaimana Bung Roni melihat kasus yang pertama dan kasus yang kedua sebagai Mabes? Dan kejadian-kejadian yang rame sekarang. Terima kasih Pak Karni Ilyas. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Wakapolri atas nama seluruh anggota Polri di seluruh tanah air, pada Pak Karni Ilyas dan seluruh peserta acara IRC malam ini. Berkaitan dengan penanganan kasus Komjen BG oleh KPK sejak awal, Polri, yaitu Bapak Kapolri, menyatakan bahwa Polri menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Berkaitan dengan proses hukum itu juga, maka sebagai anggota Polri, Komjen BG juga mendapatkan bantuan hukum. Ini berdasarkan dengan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2005 tentang pemberian hak bantuan hukum bagi setiap anggota Polri dan keluarganya ketika menghadapi proses hukum. Kemudian kasus yang kedua, Pak Karni. Kasus kedua ini Polri menerima laporan dari seorang pelapor atas nama Sugianto Sabran pada tanggal 19 Januari 2015 tentang tindak pidana perbuatan melawan hukum, menyuruh atau mempengaruhi orang lain untuk memberikan kesaksian palsu di atas sumpah di depan sidang pengadilan, yaitu
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Nah, kasus ini diterima oleh Polri, kemudian dilakukan proses penyidikan sehingga menemukan 3 alat bukti yang sah. Pertama, keterangan saksi. Lebih dari 2 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk memenuhi persyaratan alat bukti yang sah keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kemudian yang kedua, ada alat bukti keterangan ahli. Ada 2 ahli pidana yang menguatkan tentang bahwa hasil penyidikan yang diperoleh oleh penyidik itu cukup kuat untuk bisa diajukan di sidang pengadilan. Kemudian alat bukti yang ketiga adalah alat bukti surat berupa dokumen-dokumen yang bisa membuktikan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, yaitu tersangka BW. Sampai saat ini penyidik sedang melengkapi pembuktian yang sudah diperoleh untuk segera dilakukan pemberkasan dan hasilnya akan diserahkan ke sidang pengadilan. Demikian Pak Kardi. Ya, tapi dengan seminggu setelah BG dijadikan terdakwa, kemudian tersangka, kemudian BW juga jadi tersangka, sulit publik menerima bahwa itu bukan pembalasan terhadap KPK. Apa tanggapan? Pertama kita melihat bahwa kita melihatnya secara proporsional bahwa kasus yang ditangani oleh Mabes Polri adalah bentuk pelayanan Polri terhadap masyarakat. Siapapun masyarakat yang melaporkan kepada Polri tentu patut mendapatkan pelayanan. Artinya tanpa melihat siapa pelapor yang melaporkan kasus tersebut. Polri harus melihat laporannya benar atau tidak melalui kajian ketika laporan itu diberikan. Artinya kajian itu berupa gelar perkara sebelum kasus ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Nah, Polri juga tidak melihat siapa yang menjadi tersangkanya. Karena perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka pada tahun 2010. Artinya, kalau kita melihat jabatan tersangka saat ini, memang beliau adalah pejabat di KPK, salah seorang wakil ketua di KPK. Tapi kita berangkat dari kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, tentu bisa kita pertanyakan kepada pelapor, mengapa kemudian yang bersangkutan melaporkan kasusnya. Nah, itu melalui kajian yang dilakukan dalam bentuk gelar perkara, kita melihat bahwa kasus yang dilaporkan oleh Sugianto Sabran ini bukan kasus yang direkayasa. Tapi laporannya masuk setelah BG ditetapkan jadi tersangka. Ya, ini kan timingnya saja. Baik, ya. Tapi katanya udah sebelumnya, udah 2 kali dia melapor ke Mabes dan tidak ada tanggapan. Baru sekarang dapat tanggapan yang spontan. Ya. Ya. Saya kira laporan yang diberikan oleh Pak Sugianto Sabran, kalau memang pernah dilaporkan pada waktu-waktu sebelumnya, ini merupakan bagian yang harus dikaji oleh penyidik ketika mereka menerima laporan tahun 2015. Barreskrim Polri itu ada Biro Pengawasan Penyidikan
yang bertugas untuk mengawasi setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Termasuk juga dia melakukan pengawasan terhadap pelayanan orang yang melaporkan. Artinya kita perlu juga mempertanyakan sejauh mana upaya pelapor itu kemudian setelah ditolak atau tidak mendapatkan pelayanan, apakah ada komplain pada saat dia melaporkan sebelum tahun 2015. Kalau menghormati atau menerima proses hukum tersebut, tapi dari pihak Mabes mengajukan pra peradilan atau dari pihak BG lah, apa itu juga sepersetujuan Mabes Polri atau didukung oleh Mabes Polri? Oh ya, baik. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, bahwa selain Polri menghormati mekanisme hukum yang dilakukan oleh KPK, karena setiap anggota Polri itu berhak untuk menerima bantuan hukum, maka Bapak Kapolri memerintahkan Kadif Hukum Polri menyiapkan tim bantuan hukum untuk Komjen BG. Nah, bagaimana tim bantuan hukum ini memberikan bantuan hukum? Dia bukan atas nama Polri, tapi sudah menjadi bagian dari kegiatan penasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, ketika mereka mengajukan pra peradilan, ini sebagai sebuah bentuk upaya mencari keadilan tanpa harus kita, ya artinya begini Pak Karni, ini kan bentuk upaya untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Tim bantuan hukum ini hanya memfasilitasi apa yang diupayakan oleh tersangka untuk mencari keadilan berkaitan dengan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Apa dasar pra peradilan ini cukup kuat menurut Irjen Rodi? Artinya yang kita kenal selama ini kan penangkapan, penahanan tidak sah, atau mungkin penyitaan juga. Tapi ini kan baru ditetapkan jadi tersangka. Ya, kalau kita bicara tentang materi pra peradilan Pak Karni, itu kan menjadi bagian atau hak hakim dan ketika sidang pra peradilan itu berlangsung, saya kira tidak etis bagi saya untuk menyampaikan materi pra peradilan itu karena kan belum masuk kepada mekanisme pra peradilan. Nah, mungkin lebih pas kalau kita menunggu setelah berlangsungnya pra peradilan atau gugatan atau permohonan gugatan pra peradilan ini kan diajukan, belum ada tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah diterima dan dilanjutkan dengan proses sidang selama 7 hari. Nah, ketika materi itu sudah mulai disidangkan, mungkin kita bisa mendiskusikannya. Kalau sekarang ini mungkin materi tersebut menjadi bagian yang diajukan dalam forum sidang pra peradilan Pak Karni. Baik, yang terakhir kali. Ketika BW, kita kembali ke BW, ditahan atau ditangkap di Depok, kenapa Kapolri atau Wakapolri ketika ditanya tidak tahu? Dan kabarnya juga dalam waktu itu ada rapat, seperti ditulis di majalah Tempo, ada juga kabar reskrim, Wakapolri nanya kabar reskrim juga, kabar reskrim mengatakan tidak tahu. Apakah ini di luar kontrol dari pimpinan penangkapan ini? Begini Pak Karni, proses penangkapan itu tentu harus berdasar KUHAP. Ya, pasal 16 dan pasal 17 KUHAP itu menjadi dasar sebuah proses penangkapan.
Sedangkan berkaitan dengan teknis dan taktis di lapangan, tentu penyidik ini sudah mendapatkan arahan dari pimpinan penyidik untuk melakukan kegiatan penangkapan itu sesuai dengan proses, tentu tidak akan menyimpang dari KUHAP. Nah, ketika Bapak Wakapolri ditanya wartawan, belum mendapatkan laporan dari lapangan kepada Kabar Eskrim Polri, sehingga pada kesempatan itu juga Kabar Eskrim Polri belum melaporkan kepada Wakapolri. Saya pun pada kesempatan yang sama, karena rapat itu kan sama-sama Pak Kani ya, saya mendapatkan pertanyaan dari wartawan, ya saya juga belum tahu. Penangkapan itu kalau sifatnya rahasia berkaitan dengan taktis di lapangan, tentu ada mekanisme yang dilakukan oleh... Arahannya dari mana kalau begitu? Kalau bukan dari Kabar Eskrim atau Kapolri? Kan anggota di lapangan dapat arahan. Dari mana arahan? Nah, ini, kalau misalnya kita masuk kepada proses penangkapan, Pak Karni, berarti kan kita melihat proses penangkapan ini dikaji secara hukum acara pidana. Kalau misalnya pihak tersangka komplain, masyarakat juga komplain, mari kita dorong pihak tersangka ini melakukan pra-peradilan, sehingga kita mengkajinya itu betul-betul dalam forum yang benar. Ya kan Pak Kani? Artinya begini, itu kan bagian dari sebuah proses hukum acara. Kita tahu dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan itu masih merupakan informasi yang dikecualikan, Pak Kani. Nah, kalau dia masuk di dalam kegiatan pra-peradilan, nah itu terbuka karena hak dan kewenangan hakim untuk mengawasi setiap proses penyidikan, termasuk apa saja yang dikomplain oleh tersangka. Nah, saya kira lebih baik kalau memang ada komplain dari siapapun, mari kita dorong tersangka atau penasihat hukumnya. Enggak, ini bukan komplain, hanya kenapa pimpinan nggak tahu ketika itu. Ya, artinya kalau dia memang ada penyimpangan, Pak Karni, tentu kita gunakan mekanisme hukum. Ya, Polri tidak akan melindungi anggota yang melakukan pelanggaran, tapi tentu prosesnya kan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran, ada Biro Pengawasan Penyidikan yang akan memeriksa apa yang sudah mereka lakukan, dan kalau ada penyimpangan berkaitan dengan disiplin atau kode etik, diserahkan kepada Propam untuk diproses. Demikian Pak Karni. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.